warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, saya Dewi Umir Hanun dan rekan saya Nabila Wijayanto. Ya, kami berdua akan mencoba untuk mempresentasikan atau menjelaskan kepada teman-teman mengenai pemikiran epistemologi dari Muhammad Khalid Abu Fadil. Ya. Namun sebelum kita masuk ke dalam bab pembahasan, terlebih dahulu kami akan menyampaikan kepada teman-teman semua beberapa poin penting yang akan menjadi fokus pembahasan kami di dalam materi ini, supaya pembahasan kami nggak terlalu meluas kemana-mana ya. Dan ini juga salah satu bentuk arahan dari Bu Fatimah juga, agar kami terfokus pada 3 poin penting ini, dan supaya video kita juga lebih irit waktu ya teman-teman, supaya teman-teman gak ngantuk gitu. Walaupun orang-orang di sini ada cantik. Ya, poin pertama itu kami akan membahas tentang apa sih yang salah dari produksi pengetahuan yang ada sekarang yang diwakili oleh CRLO. Kemudian yang kedua ini mengenai bagaimana sih sebuah pengetahuan tentang perempuan itu diproduksi. Ya. Dan yang ketiga ini kita membahas mengenai mengapa Abu Fadil ini menuduh mereka sebagai orang yang berbicara atas nama Tuhan. Ya, 3 poin penting ini teman-teman akan kita bahas di dalam bab pembahasan selanjutnya. Stay tune terus ya, tonton video kami. Oke teman-teman, kembali lagi bersama kami di pembahasan epistemologi Muhammad Khalid Abu Fadil, dan di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai apa sih yang salah dari produksi pengetahuan yang ada sekarang yang mewakili CRLO. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman semua, di Indonesia seperti yang kita ketahui itu memiliki lembaga fatwa dan beberapa ormas atau organisasi mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, mohon maaf. Misalnya nih seperti Muhammadiyah memiliki majelis tarjih, kemudian ada Nahdlatul Ulama dengan lembaga Bahsul Masail, kemudian ada juga Dewan Hisbah dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, tidak jauh berbeda di Arab Saudi pun itu ada lembaga fatwa keagamaan yang disebut CRLO, atau ini kepanjangannya Council for Scientific Research and Legal Opinion, atau dalam bahasa Arabnya Al-Lajnah Al-Daimah Ali Al-Buhuth Al-Ilmiyah wa Al-Ifta. Nah, berbagai fatwa keagamaan telah dikeluarkan oleh CRLO, di antaranya tentang hukum perempuan mengenai, mohon maaf nih teman-teman ya, kita ngomong agak ya bukan vulgar ya terbuka, ya agak ngomong masalah kewanitaan. Jadi dimaklumi saja, kita masih ngomong di dalam ruang lingkup forum belajar ya, diskusi. Jadi di sini yang fatwa yang dikeluarkan oleh CRLO itu tentang hukum perempuan menggunakan bra, kemudian perempuan yang mengemudikan mobil, kemudian larangan berfoto untuk perempuan, hukum bekerja bagi perempuan seperti apa, dan masih banyak yang lainnya lagi. Mungkin akan saya perdalam juga di pembahasan selanjutnya. Nah, anggota CRLO ini senantiasa mengamati persoalan keagamaan di Arab Saudi sebagai bagian dari tugas mereka untuk selanjutnya dibuatkan fatwa keagamaan sebagai pedoman bagi masyarakat Arab Saudi. Sama seperti MUI ya teman-teman, yang misalnya mereka juga memiliki fatwa untuk kita, masyarakat Indonesia, dan kita yang menjalaninya. Jadi CRLO itu seperti lembaga kefatwaan yang berada di Arab Saudi ya? Ya, benar banget. MUI yang berada di Indonesia. Ya, benar banget. Oke. Sekalipun fatwa tersebut tidak mengikat, akan tetapi cukup membawa pengaruh dalam penerapan hukum Islam masyarakat. Jadi fatwa itu memang tidak mengikat ya, seperti kata Abu Fadil juga, dia tidak mengikat tapi membawa pengaruh. Sama seperti kita, misalnya dikeluarkan fatwa oleh MUI, misalnya kayak hukum sholat Idul Fitri, misalnya penentuan hari 1 Syawal gitu kan, itu antara Muhammadiyah dan kita kan berbeda ya. Terkadang kalau memang Muhammadiyah punya jadwal lain, ya mereka boleh nggak mengikuti fatwa MUI. Jadi fatwa ini sebenarnya boleh diikuti, boleh tidak, ya, tapi mempunyai pengaruh besar. Ya, terutama di dalam penerapan hukum Islam di masyarakat, kata Abu Fadil. Oke, kita lanjutkan. Abu Fadil dikenal sebagai seorang kritikus keras terhadap kelompok Islam kanan atau golongan fundamentalis Islam. Nah, dia tuh banyak memberikan komentar tentang isu otoritas,
terorisme, toleransi, dan hukum Islam. Dan mungkin untuk otoritas nanti akan banyak dijelaskan oleh Mbak Nabila ya. Dan Abu Fadil ini bekerja sebagai Dewan Direktur Pemantau Hak Asasi Manusia dan juga bekerja dengan Komite Hakim untuk Hak Asasi Manusia. Jadi pemikirannya Abu Fadil ini juga akan banyak mengarah kepada hukum sosial juga ya Mbak ya. Jadi konteksnya kepada konteks sosial juga. Nah, dari beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh CRLO, Abu Fadil ini merasa fatwa tersebut tidak berorientasi pada kemaslahatan umat. Bahkan bagaimanapun ya teman-teman, seperti yang kita ketahui kan, yang namanya fatwa itu kan merupakan refleksi dari ulama yang punya otoritas dan sudah seharusnya lebih menekankan kepada kondisi dan kebutuhan umat manusia. Namun kalau di CRLO ini dia lebih menampilkan bahwa kumpulan fatwa mereka itu terjebak pada keputusan formal teks, ya, tidak mengedepankan kebutuhan kita gitu loh Mbak. Jadi belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan dan perubahan pada masyarakat. Jadi, seperti yang kita ketahui ya, dari perjalanan kehidupan kita dari dulu sampai sekarang kan pasti banyak yang berubah ya. Sangat berbeda. Apalagi dengan perkembangan teknologi itu ya, pasti kita akan lebih banyak membutuhkan hukum-hukum baru gitu ya nggak sih? Yang sesuai dengan zamannya. Tapi sedangkan CRLO ini kan dia lebih monoton ya. Dia tuh teman-teman masih menggunakan penafsiran tunggal yang memang tidak memikirkan perkembangan ini gitu. Jadi mereka ini tidak mengkaitkan dengan kondisi sosial. Ya, benar sekali. Jadi itu yang dipermasalahkan oleh Abu Fadil itu sendiri. Jadi Abu Fadil ini merasa bahwa apa yang dikeluarkan oleh CRLO ini nggak sesuai gitu loh dengan kemaslahatan dan kebutuhan kita saat ini. Dan dari beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh CRLO, Abu Fadil merasa fatwa tersebut tidak berorientasi pada kemaslahatan umat. Oke, mohon maaf saya ulang baca. Selanjutnya, bagi Abu Fadil, fatwa yang dikeluarkan cenderung diskriminatif dan tidak sesuai dengan tujuan awal hukum Islam. Nah, semakin Abu Fadil mengkaji dan memikirkan fatwa tersebut, semakin ia merasa bahwa fatwa tersebut harus dikaji ulang untuk menghilangkan kesan kekakuan atau otoriter pada fikih. Nah, bagaimanapun fatwa yang dikeluarkan oleh CRLO dijadikan landasan hukum dalam fikih keseharian di Arab Saudi. Nah, dalam pandangan Abu Fadil, penetapan fatwa oleh CRLO masih merujuk pada teks-teks yang otoritatif. Apa yang dilakukan oleh CRLO ini lewat fatwanya adalah sebuah kesemena-menaan yang absolut dan sekaligus penyelewengan yang nyata terhadap teks Tuhan. Nah, beberapa fatwa yang menurut Abu Fadil perlu mendapat sorotan antara lain. Ini banyak sekali ya teman-teman, apalagi yang membahas tentang perempuan, karena memang Abu Fadil ini membahas tentang fikih perempuan ya. Seperti yang akan kita bahas nanti di bagian bagaimana sih perempuan itu dipandang ya. Kemudian di sini beberapa fatwa yang menurut Abu Fadil perlu mendapat sorotan, antara lain nih kasus tentang berat tadi. Kemudian sepatu bertumit tinggi, perjanjian pernikahan bagi perempuan. Kemudian ada fitnah yang timbul dari praktek ziarah kubur bagi perempuan juga nih Mbak. Kemudian bahaya bagi perempuan yang berpergian tanpa mahram. Nah, perempuan dan setan dalam mobil. Perlu dikaji benar-benar ya ini ya. Setan dalam mobil tidak boleh mengendarai melampaui kalau tidak salah 80 km. Oh ya, itu aku belum dengar sih. Memang yang aku tahu di Arab itu perempuan tuh memang nggak boleh pakai mobil sendiri ya, dan perempuan itu juga nggak boleh ini satu mobil sama laki gitu, bukan mahram. Bukan mahram. Kemudian bahaya bagi perempuan yang berpergian tanpa marudah ya. Kemudian sujud pada suami, nah itu terlalu taat walaupun pada hal-hal yang memang tidak ditaati gitu ya. Itu memang perlu disoroti memang menurut saya, memang teman-teman ya kepada suami dalam taat ya, tapi ya harus sesuai juga dengan konteks gitu. Kemudian riwayat tentang tulang rusuk yang bengkok, kecerdasan di bawah standar. Jadi kan dulu tuh cewek-cewek pada ini ya Mbak ya, tidak dikasih sekolah tinggi gitu. Apalagi sekarang sih masih banyak juga yang bilang kalian jangan sekolah tinggi-tinggi ya, nanti nggak ada cewek yang berani gitu. Diskriminasi sekali. Itu masih ya, memang diskriminasi semacam itu masih ada sampai sekarang gitu ya. Dan masih banyak yang lainnya lagi ya teman-teman. Namun mungkin yang di sini yang kita sorot itu hanya beberapa ya, karena yang tidak mungkin juga kita bahas semuanya. Apalagi kita bukan ahli tafsir gitu kan. Benar. Oke, ada dua alasan mengapa Abu Fadil menganalisis fatwa tersebut.
Nah, pertama, bahwa produk intelektual para ahli hukum dari CRLO melambangkan bentuk interpretasi yang bersifat otoriter. Sekali lagi ya, otoriter itu berarti sewenang-wenang ya terhadap hukum itu. Dan dia pasti ngerasa bahwa hukumnya selalu benar dan harus diikuti gitu ya, Mbak. Jadi kesannya itu otoriter itu memaksa. Oh ya benar, Memaksa orang lain untuk mengikuti arahannya. Oke. Nanti akan diperjelas oleh Mbak Nabila ya di pembahasan selanjutnya. Dan yang kedua, para ahli CRLO mayoritas adalah bermazhab Wahabi nih teman-teman, yakni mazhab yang dalam penafsirannya lebih menekankan pada tekstualisme. Sebenarnya nggak jauh sih sama pembahasan kita di Aminah Wadud kemarin ya, terlalu tekstual dalam menafsirkan. Oke. Adapun ciri metodologi dari mazhab Wahabi adalah semua persoalan hukum yang diterapkan menghasilkan ketetapan yang pasti dan tunggal. Dalam penetapan fatwanya CRLO, mulai mencari hukum dari sumber-sumber utama yakni Al-Quran dan Hadits, kemudian diteliti, dicari dan dinyatakan hukumnya dengan jelas dan berlaku sepanjang masa. Nah, ini yang salah Mbak ya, memperlakukan hukum sepanjang masa ini kan yang nggak mungkin ya, walaupun memang kemurnian Al-Quran itu nggak bisa kita bantah ya, dari turunnya Al-Quran sampai kiamat kan memang kemurnian Al-Quran akan tetap. Cuman kan perkembangan zaman ini menuntun kita untuk menafsirkan lebih luas sehingga ya. penafsiran kita juga harus sama sesuai dengan kondisi saat ini gitu, karena sangat berbeda sekali. Iya benar sekali. Jadi kita nggak bisa monoton terus kan terhadap kehidupan zaman dulu yang misalnya dulu nggak ada nggak ada HP gitu ya. Sekarang kan ada nih. Apalagi perkembangan dakwah kontemporer kita nggak tahu kayak gimana ya teman-teman sekalian. Mungkin yang anak KMI lebih banyak bahas tentang dakwah kontemporer, lebih paham tentang ini. Sip. Kemudian inilah wujud dari praktek yang oleh Abu Fadil disebut otoritarianisme yang nyata yang dilakukan CRLO dengan fatwa-fatwanya. Dan ini pula lah yang mendasari kegelisahan Abu Fadil sebagai kritik terhadap fatwa yang diskriminatif dan menyimpang. Nah, evolusi konsep fikih yang masih sering dipermasalahkan adalah tentang fikih perempuan. Nah, kita masuk pada pembahasan kedua ya, materi kedua, itu tentang bagaimana sih perempuan itu ya dikaji di sini. Selama ini produk fikih dianggap diskriminatif, tidak menghargai hak-hak perempuan, bahkan terkesan melecehkan perempuan. Ayat-ayat tentang waris, kesaksian, dan wali banyak disinyalir lebih menguntungkan kaum laki-laki. Ya benar ya, di waris juga gitu ya. Banyak menguntungkan, penafsiran zaman dulu tuh banyak menguntungkan laki-laki yang mendiskriminasi perempuan. Iya. Gitu sih. Makanya Abu Fadil Coba ngomong ya, mengangkat derajat kita teman-teman. Tapi kita bahas aja dah dulu. Oke. Jadi dari segala lini kehidupan, proses metamorfosis fikih mulai terasa. Nah, terlebih di abad modern sekarang ini dengan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka isu-isu persamaan hak, kebebasan, keadilan gender dan lain-lain terus menggela di berbagai belahan dunia. Nah, pemikiran Khalid Abu Fadil ini telah melihat mekanisme perumusan dan pengambilan keputusan fatwa-fatwa yang dikeluarkan baik oleh pribadi-pribadi, tokoh-tokoh masyarakat, dan lebih kepada lembaga-lembaga dan organisasi keagamaan pada umumnya. Salah satu kritik Khalid Abu Fadil tentang fikih perempuan adalah kritik dari fatwa yang dikeluarkan oleh CRLO tadi, ya teman-teman, yang cenderung mendiskriminasikan perempuan dalam berbagai aktivitas kehidupannya. Nah, kita masuk pada contoh kasus ya, bagaimana sih perempuan ini di sini dikaji dengan ke arah yang lebih diskriminatif. Oke, di sini akan saya akan coba membahas tentang kasus tentang bra ya, yaitu bukan bra aja sih, ada sepatu bertumit tinggi juga dan high heels ya mungkin. Iya. High heels VJS. Dulu kan gak ada high heels ya. Ya kali pakai heels di Arab Saudi kan di pasir-pasir tuh kan nggak mungkin dia gurun pasir. Astagfirullahaladzim. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, kita mulai dengan membahas bagaimana sih kasus tentang bra ini ya. Oke, seperti yang saya bilang di awal tadi ya teman-teman, pembahasan kita kali ini memang agak meluas tentang perempuan, jadi mohon dimaklumi untuk bahan diskusi kita dan menambah pengetahuan. Nah, seorang wakil khusus CRLO yaitu Syekh Ibnu Jibrin namanya. Ketika ditanya apakah menggunakan bra diperbolehkan menurut hukum Islam, nah Ibnu Jibrin ini menjawab bahwa beberapa perempuan membiasakan diri menggunakan pakaian tambahan atau bra maksudnya untuk memberikan kesan bahwa mereka masih muda dan perawan. Sebenarnya enggak juga ya Pak, sekarang banyak
Makanya kan ini Ini kan konteks. masih yang dulu ya. Nanti kita lihat dari konteksnya. Dan jika memang demikian motifnya, maka hal tersebut dipandang sebagai bentuk penipuan yang dilarang. Nah, ini pasti bertanya-tanya kenapa bra dibilang penipuan. Namun jika seorang perempuan yang memakai bra bertujuan untuk kesehatan dan pengobatan, maka hal tersebut diperbolehkan. Oke. Jadi tampaknya jika bra dipakai untuk mengangkat ini dan motif dibalik pemakaian bra untuk menipu orang lain, maka hal tersebut dilarang. Gimana sih konsep menipu loh? Ya nanti aku jelaskan. Nanti Ya. ini masih proses masih ya. proses. Terus di akhir kita jelaskan kenapa ini disebut penipuan. Iya. Yang dipersoalkan oleh Mufti RLU adalah penipuan karena memakai. Oke, penipuan yang dimaksud adalah ketika memakai hal tersebut maka akan menambah keindahan tubuh dan ini masuk kategori curang atau menipu dari keadaan yang sesungguhnya. Ya memang kita belum tahu ya keadaan sesungguhnya kayak gimana benar-benar. Tapi kan ya memang ini sesuai dengan kebutuhan kita ya untuk sekarang ini. Untuk zaman ini, Iya benar. sekarang ini. Ini juga termasuk pengobatan gak sih Mbak? Iya termasuk kesehatan sih sebenarnya kalau kita lihat dalam apa ya Konteks. dunia kesehatan pasti banyak manfaatnya juga. Kata aja nanti. Nah dalam pandangan Abu Fadil, apa yang difatwakan oleh CRLU ini setidaknya bisa diurai dari beberapa aspek. Pertama, dalil atau nas yang dipakai oleh CRLU tidak sesuai. Hadis yang dijadikan argumen yakni siapapun yang berlaku curang bukanlah kelompok kami. Nah, Nabi tidak sedang berbicara tentang masalah berat dalam hadis ini ya teman-teman. Akan tetapi hadis tersebut asbabun nuzulnya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW menemukan seorang pedagang yang berlaku curang dalam menjajakan barang dagangannya. Kemudian beliau menyatakan bahwa bentuk pengelabuan dari menjajakan barang dagangan dipandang sebagai perilaku yang tidak bisa diterima. Jadi sebenarnya mengapa Abu Fadil ini mengkritik ya, mengkritisi fatwa ini karena memang tidak sesuai dengan konteksnya begitu. Ini kan konteksnya dalam perdagangan ya. Nah, Iya. ini kan berbicara dalam konteks perdagangan. Oke. Tapi dimasukkan ke dalam konteks benar yang banget. Sebenarnya Abu Fadil ini nggak terlalu mempermasalahkan penafsiran, tapi bagaimana dia mengambil dasar dari pemikiran ya, tafsir karena kita itu kan loh harus mulai dari teman-teman. asbabun nuzul ya. Sedangkan ini nggak ada korelasi. Kan lucu banget ya teman-teman, maksudnya dia mengambil dasar pemikirannya itu dari hadis tentang jual beli, kecurangan jual beli yang misalnya nih ada yang nimbang nih ya, terus dia curang Diselipin nih, apa, ya, diselipin gitu apa ya. di bawah timbangan jadi biar lebih berat gitu. Nah itu yang dimaksud dengan kecurangan kan sebenarnya di sini. Tapi kok bisa dimasukkan dalam pembahasan penggunaan bra bagi perempuan? berpakaian. Oke, lanjut. Hal yang sama juga terjadi pada fatwa tentang boleh tidaknya perempuan memakai sepatu bertumit tinggi. Hal tersebut dikeluarkan CRLU, Syekh Ibnu Baz namanya ya yang mengeluarkan fatwa ini, dan Syekh Al-Utsaimin. Oke, mereka berpendapat bahwa sepatu bertumit tinggi tidak diperbolehkan dalam Islam. Alasan pelarangannya adalah bahwa sepatu seperti itu tidak menyehatkan dan berbahaya bagi perempuan karena bisa menyebabkan seorang perempuan bisa terkilir dan jatuh. Nah, sepatu tersebut juga menipu karena menjadikan perempuan terlihat lebih tinggi dan dapat menimbulkan fitnah karena akan menonjolkan paha perempuan. Iya. Begitu. Agak ini ya ngomongnya Iya, agak malu. ngomongnya agak malu-malu ya teman-teman. Mohon maaf. Nah, menurut Abu Fadil nih, yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah dasar penetapan hukum tersebut terkait dengan soal penipuan. Basis penetapannya sama dengan fatwa tentang bra memang ya. Ya, misalnya kita yang pendek kayak gini pakai bra emang Nah, agak jadi tinggi. ketika kita dianggap tinggi itu karena kan kita kalau pakai heels jadi tinggi ya. Iya. Nah, itu tuh dibilang penipuan. Begitu. Padahal sebenarnya aku juga sering pakai itu loh Mbak, Iya. karena aku kan pendek Pendek. ya, jadi pengen kelihatan tinggi Jadi ya oh pakai. dia nipu nih padahal dia pendek aslinya gitu kan. Jadi Iya, bener tinggi. Nah, banget. jadi dikeluarkanlah fatwa tersebut. Mm-mm. Makanya Abu Fadil kan mengkritik bahwa itu Iya, bukan penipuan. nggak sesuai gitu loh, nggak sesuai ngambil dengan dasar konteksnya. hukumnya. Kemudian perempuan juga kan dibilang sebagai sumber hukum fitnah atau daya tarik seksual dari hal tersebut gitu ya. Ya memang sih ya, secara kalau memang sengaja penggunaan branya untuk menarik laki-laki ya, atau ada memang bra sekarang yang sengaja gitu ya dibikin biar agak gede gitu ya. Iya. Itu emang mungkin kalau Mungkin. dimasukkan ya, dikhususkan dalam pembahasan fikih ya dilarang, sangat dilarang ya, apalagi dengan sengaja niat untuk menarik laki-laki itu ya memang lah
Tapi kan ini konteksnya umum ya, nggak semua orang seperti itu. Dan kalau ini kan udah jadi kebutuhan kita ya, teman-teman pasti tahu juga, bukan sebuah hal yang tabu, nggak bisa dijauhkan lagi tuh, emang butuh. Iya, butuh aja gitu. Sehingga segala sesuatu yang terkait dengan fungsi tubuh perempuan akan dipandang dari perspektif tersebut. Ya memang salah ya kalau di mana-mana semua perempuan dianggap sebagai sumber fitnah. Ya memang kita ini memang dibilang dalam hadis lebih besar fitnah perempuan daripada fitnah dajjal ya. Nah maka dari itu kita dituntun untuk senantiasa menjaga. Padahal kita nggak salah apa-apa ya kadang. Itu kan orang yang memandang kita seperti itu kan. Yang penting kan kita a'malu binniat ya teman-teman ya, tergantung niat kita ya. Kalau memang niatnya untuk ibadah, untuk ya supaya nggak kelihatan kucel banget gitu ya kan. Selama nggak niat untuk negatif, it's okay. Kadang orang yang memandang itu negatif bukan tapi kita yang dikit. Iya. Tapi kan kalau udah membahas tentang kebutuhannya kita nggak bisa ngelak lagi kan, apalagi tentang penggunaan tadi gitu loh. Itu kan udah jadi butuh banget. Jadi kalau misalnya nggak diperbolehkan dengan alasan menipu tuh kan lucu ya, apalagi dibilang curang kan ya, konteksnya nggak sesuai karena perdagangan kan atau nuzulnya. Iya. Dari hadis perdagangan. Iya katanya Bu Fadil sih memang nggak dipermasalahkan ngeluarin fatwa apa, cuman ngambil landasannya itu loh yang benar gitu. Menurut Abu Fadil ya. Iya, menurut Bu Fadil. Kenapa kita ikut-ikutan? Kita jadi ini konteksnya pemikiran Abu Fadil gitu. Oke. Argumen yang dibangun oleh CRLO dalam perspektif Abu Fadil ini sama sekali tidak berdasar pada tujuan syariat Islam, yakni kemaslahatan bukan kesukaran. Ya memang ya kalau masalah maslahat itu kan kembali ke kebutuhan tadi ya teman-teman. Soal legalitas tentang pernikahan misyar misalnya nih, model pernikahan yang populer di Arab di mana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan niat akan menceraikan setelah beberapa lama, tapi hal tersebut tidak diberitahukan oleh sang laki-laki kepada pihak perempuannya. Nah, Ibnu Bas di sini yang termasuk anggota CRLO yang menetapkan bahwa pernikahan tersebut dipandang sah dan sama sekali tidak mengecam pihak laki-laki atas perilakunya yang curang. Sebenarnya yang curang tuh yang ini ya enggak sih daripada yang tadi, tapi kok ini yang dibenerin gitu. Lucu. Begitulah. Iya. Dari paparan di atas, dalam pandangan Abu Fadil, jika kontrak pernikahan yang bersifat sementara itu dinyatakan secara eksplisit dan disepakati bersama, maka nikahnya sah. Nah ini menurut CRLO ya. Tapi jika niat untuk mengakhiri pernikahan setelah jangka waktu tertentu sengaja disembunyikan, maka pernikahan tersebut dipandang tidak sah. Nah menurut Abu Fadil, dalam fatwa tersebut telah terjadi pelegalan bagi laki-laki untuk menguasai perempuan yang dibungkus melalui penafsiran teks yang sepihak. Benar banget. Dan hal ini akan mengakibatkan semakin dominannya laki-laki untuk menguasai perempuan dengan seenaknya. Ketetapan ini adalah bias gender dan tidak adil bagi perempuan, teman-teman. Kalau bahas ini ya enak daripada maksudnya yang bahas ini kita lagi sebagai perempuan kan menggebu-gebu. Iya. Kayak emansipasi wanita banget gitu. Emansipasi banget ya. Menegakkan gender. Iya, benar. Yang penting nggak baku hantam aja sih ya. Oke. Dalam pandangan Abu Fadil, fikih menjadi otoriter ketika dipegang oleh orang-orang yang mengaku sebagai tentara Tuhan ini. Mungkin hal ini akan dilanjutkan pembahasannya mengenai keotoriteran hukum fikih oleh Mbak Nabila. Silakan Mbak. Terima kasih Mbak Dewi atas penjelasannya ya. Cukup menarik dan semoga teman-teman nggak ngantuk ya karena ini udah 20 menit. Aduh, maaf sekali. Mungkin di sini saya singkat aja karena memang sebenarnya pembahasan pokoknya itu ada di Mbak Dewi tadi ya. Jadi saya mengulas dari Mbak Dewi di mana fikih otoriter ya, ketika dipegang oleh orang yang fikih disebut otoriter itu ketika dipegang oleh orang-orang yang seperti yang Mbak Dewi sepihak ya, yang seperti dijelaskan Mbak Dewi ya. Nah dengan ini mengapa Abu Fadil ini menuduh mereka sebagai orang yang berbicara atas nama Tuhan. Jadi Abu Fadil ini menuduh mereka yang seperti itu sebagai orang yang berbicara atas nama Tuhan. Jadi dia ngerasa benar gitu ya bahwa kalau dia tuh yang membawa apa ya pendapat dari Tuhan gitu. Ini loh dia dikasih mandat gitu loh, kayak kamu sampaikan ke orang-orang kalau ini arti dari ayat Al-Quran saya gitu. Seperti itu. Jadi mengapa Abu Fadil ini menuduh mereka sebagai berbicara atas nama Tuhan? Nah, kalau kita melihat dari buku Ibu ya yang pas itu referensi itu, di sini Al-Quran menyatakan bahwa tidak ada yang mengetahui tentara Allah kecuali Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Nah, memang pertanyaan ini kan sangat ambigu ya Mbak. Maksudnya bertanya-tanya begitu, siapakah tentara ini begitu? Apakah masuk akal untuk mengajukan pertanyaan ini kepada pembaca
yang jika memang hanya Tuhan yang tahu tentara Tuhan. Lalu apa yang harus dipahami pembaca dari pernyataan tersebut? Bahwa Tuhan tahu apa yang tidak bisa diketahui oleh manusia. Bahwa pembaca ini tidak boleh mencoba untuk mencari dan juga mengidentifikasi tentara Tuhan, atau bahwa pembaca ini tidak boleh membayangkan dirinya sebagai prajurit Tuhan. Oke, berarti kebenaran tentang sebuah tafsiran itu memang subjektif ya, maksudnya Sebenarnya subjektif. Bagaimana sebenarnya ini kan pembaca itu boleh menafsirkan ayat tersebut gitu. Makanya mengapa penafsir-penafsir itu yang terdahulu itu yang tadi disebutkan oleh Mbak Dewi itu sangat otoriter, karena mereka ini kesannya memaksa bahwa orang-orang ini harus mengikuti fatwa mereka gitu. Oke. Sehingga inilah yang disebut Abu Fadl ini sebagai orang yang berbicara atas nama Tuhan. Karena kita nggak tahu ya teman-teman siapa sih sebenarnya tentara Tuhan itu kan, apalagi sudah dijelaskan di dalam firman ini bahwa tidak ada yang mengetahui tentara Tuhan itu selain Tuhan itu sendiri gitu kan. Ya nggak mungkin kita nanya ya Allah siapa tentara Tuhan itu kan. Iya kan, nggak ada ayat juga yang berbicara mengenai ini loh tentara Tuhan itu. Iya, jadi kita juga sebagai manusia nggak bisa merasa saya tentara Tuhan gitu kan. Dan kita juga nggak boleh mengeluarkan fatwa gitu aja ya, dengan ngerasa bahwa kita punya otoritas terhadap Tuhan, terhadap teks yang diberikan oleh Tuhan. Oke, silakan dilanjutkan Mbak. Dari potongan ayat ini sebenarnya untuk fullnya itu terdapat dalam surat Al-Mudaththir ayat 31. Ya. Mungkin di sini saya akan membacakan artinya saja nih. Di sini, dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat, dan kami menentukan bilangan mereka hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang-orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang kafir itu tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang di dalam hatinya ada penyakit. Dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah memberikan sesat orang-orang yang dikehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri, dan safar itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Jadi di akhir ayat ini memang sudah ditekankan bahwa tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Oke. Nah, memang pada tingkat yang lebih luas dalam buku ini itu mengeksplorasi mengenai gagasan berbicara untuk Tuhan tanpa berpura-pura menjadi Tuhan. Karena memang berurusan dengan hukum Tuhan ini pasti melibatkan keseimbangan antara teks, pengarang, juga pembaca. Jadi kalau kita melihat dari metode hermeneutik itu ada segitiga itu kan, di mana di atas itu ada teks, sebelah kanan ya ada reader, dan sebelah kiri itu ada author. Jadi dalam metode hermeneutik itu tiga ini tuh harus seimbang. Ada kesinambungan antara tiga tersebut, tiga unsur tersebut. Iya, jadi dia saling memenuhi gitu ya, antara teks, pengarang dengan pembaca. Nah, tapi metode yang digunakan oleh yang otoriter tadi itu mereka hanya membatasi, jadi dari teks ke pembaca. Karena kan dia berbicara atas nama Allah sebagai pengarang. Yang saya mungkin jika salah bisa bisa di ada anunya di situ Mbak, gambarnya. Ya mungkin ada gambarnya tapi ngambil. Nah, ketika kita melihat segitiga itu ya, di sini ada balik lu karena ini pakai kamera depan nggak apa-apa. Maaf ya teman-teman. Di sini ada teks, reader, dan author. Nah, ketika kita memakai metode hermeneutik itu ketiga ini saling berkesinambungan nih. Ada kesinambungan antara ketiga ini. Dari teks ke author, dari author ke pembaca, dari teks ke pembaca, seperti itu. Nah, tapi yang digunakan oleh para penafsir yang otoriter itu ya, ini segitiga ini yang digunakan oleh corak penafsiran otoritarianisme seperti ini. Jadi dari teks hanya ke author, hanya ke author kan? Hanya ke author. Jadi dia nggak gitu. Maksudnya dia nggak ke pembaca secara luas ke kita gitu. Iya, jadi dia hanya udah mentok di sini aja. Jadi maka dari itu mereka disebut sebagai wakil dari orang berbicara atas nama Tuhan. Berbicara atas nama Tuhan seperti itu. Nah, jadi pada contoh yang tadi yang kedua itu
pada bagian yang tadi sudah saya sampaikan bahwa terjadi penggabungan, peleburan dan juga sekaligus pengkabulan antara teks dengan autor, sehingga terjadilah otoritarianisme itu sendiri. Jadi arah panahnya itu dari teks ke autor ini merupakan simbol dari sikap dominasi otoriter dan juga seorang leader seakan-akan menempati posisi autor. Oke. Jadi si penafsir yang dahulu ini seakan-akan dia berada di posisi autor. Begitu. Padahal seharusnya jika kita metode hermeneutik itu pembaca tuh bisa menafsirkan juga gitu, menginterpretasikan apalagi juga. mengikuti perkembangan zaman gitu ya kan. Jadi ya otoriter yang memang hanya mereka yang mau menafsirkan dengan cara mereka gitu loh teman-teman. Nah, jadi dalam pandangan Al-Fadl ini maka dikatakan kan fikih menjadi otoriter ketika dipegang oleh orang-orang yang mengaku sebagai tentara Tuhan, yaitu yang seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Seperti itu. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan ya, yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang sudah kita presentasikan, sudah kita jelaskan tadi dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Amin. Mohon maaf jika ada penjelasan kami yang menyimpang ataupun penjelasan kami yang yang keliru ya. Nama juga filsafat ya teman-teman, apalagi filsafatnya ngomong tentang tafsir. Ya, kita juga di sini sebenarnya masih mencoba memahami. Benar. Mohon maaf. Sekian dari kami. Ntar dulu. Oke. Silakan teman-teman yang masih bingung ya mau bertanya, komen di kolom komentar sesegera mungkin supaya kami bisa mencari jawabannya juga dengan waktu yang lebih panjang ya, supaya juga bisa menjawab dengan lebih terperinci gitu ya, dan teman-teman juga lebih bisa mendapatkan puas, ya. Banyak pemahaman gitu. Apalagi tadi kita mau sampaikan, mohon maaf kalau di dalam video ini banyak noise-nya dan juga banyak kekurangannya. Iya, pasti banyak kekurangannya ya, karena kita juga manusia. Ya benar. Itu aja dari kami ya teman-teman. See you next di kelas yang selanjutnya. See you di video selanjutnya sama kelompok lain. Iya benar banget. Terima kasih sudah menjelaskan penjabaran kami yang begitu panjang. Ya mohon maaf, ini sangat keluar dari jam yang sebenarnya. Iya. Semoga teman-teman gak ngantuk nonton video kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.